Tiap tahun, ribuan anak Indonesia putus sekolah. Bukan karena mereka tidak mau belajar, tapi karena sistem pendidikan kita belum sepenuhnya berpihak pada mereka. Inilah potret ketimpangan pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak persoalan yang harus kita kritisi bersama. Pemerintah memang sudah mengalokasikan anggaran pendidikan yang besar, namun kenyataannya di lapangan masih banyak kesenjangan di daerah terpencil. Anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk sampai ke sekolah. Bahkan ada yang putus sekolah karena biaya yang tidak terjangkau. Sementara itu, kualitas guru juga belum merata. Masih banyak guru yang tidak mendapatkan pelatihan memadai, sehingga proses belajar mengajar tidak maksimal. Kurikulum pun seringkali lebih menekankan teori dan hafalan, bukan keterampilan yang sebenarnya dibutuhkan untuk bersaing di dunia kerja. Ketimpangan fasilitas semakin perjelas kesenjangan itu. Sekolah di kota memiliki laboratorium, perpustakaan, dan ruang belajar yang nyaman. Sementara di desa masih banyak sekolah dengan ruang kelas rusak, buku terbatas, dan tanpa laboratorium. Permasalahan yang juga kita jumpai di bidang kesehatan, meski anggaran kesehatan terus meningkat, akses layanan kesehatan masih jauh dari merata. Di kota besar, masyarakat lebih mudah menemukan rumah sakit modern dengan dokter spesialis dan peralatan yang lengkap. Namun di desa-desa terpencil, banyak puskesmas yang kekurangan tenaga medis, obat-obatan, dan alat kesehatan. Tak jarang pasien harus menempuh perjalanan berjam-jam hanya untuk mendapatkan layanan dasar. Tingginya angka stunting, gizi buruk, serta kematian ibu melahirkan adalah bukti nyata bahwa kesehatan kita masih jauh belum menjangkau seluruh rakyat secara adil. Pandemi COVID-19 semakin menyingkap rapuhnya sistem kesehatan. Banyak tenaga medis kewalahan karena kekurangan alat pelindung diri, rumah sakit penuh, dan masyarakat miskin semakin sulit mendapatkan layanan. Yang lebih menyedihkan, di tengah krisis tersebut justru muncul kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, vaksin, hingga program bantuan pandemi. Uang triliunan rupiah yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa justru masuk ke kantong pribadi oknum tersebut. Inilah benang merah permasalahan kita, baik di pendidikan maupun kesehatan. Korupsi menjadi penghalang besar kemajuan. Dana yang seharusnya digunakan untuk mencerdaskan bangsa dan menjaga kesehatan rakyat tidak sampai pada tujuan, melainkan bocor di tangan mereka yang hanya memikirkan kepentingan pribadi. Korupsi membuat sekolah tetap kekurangan fasilitas, guru sulit berkembang, siswa miskin tidak mendapatkan haknya, rumah sakit kekurangan obat, dan pasien miskin kehilangan harapan. Kritik ini tidak bermaksud menjatuhkan, melainkan sebagai panggilan untuk perbaikan. Jika kita ingin Indonesia benar-benar maju, maka kita harus memastikan pendidikan yang merata, kesehatan yang terjangkau, serta pemerintah yang bersih dari korupsi. Pemerataan fasilitas sekolah dan puskesmas harus diprioritaskan. Kesejahteraan guru dan tenaga medis perlu ditingkatkan. Kurikulum harus lebih relevan dengan kebutuhan zaman dan anggaran negara harus dikelola secara transparan serta diawasi ketat. Yang terpenting, pelaku korupsi di sektor pendidikan dan kesehatan harus dihukum seberat-beratnya agar ada efek jera. Hanya dengan langkah nyata itulah Indonesia bisa keluar dari lingkaran persoalan yang menahan laju pembangunan. Pendidikan yang berkualitas akan melahirkan generasi cerdas, kesehatan yang merata, dan menciptakan masyarakat yang kuat dan bebas dari korupsi. Kita sebagai anak muda tidak bisa tinggal diam, karena kita generasi penerus bangsa. Hari ini rupiah makin melemah, harga barang naik, tapi penghasilan gitu-gitu aja, UMKM susah tumbuh. Anak muda makin sulit bangun usaha, pajak dinaikkan, katanya demi pembangunan. Tapi kemana uang itu mengalir? Kenapa harus rakyat disuruh bertahan, sementara elit hanya diam dan duduk nyaman? Kita nggak boleh apatis, kita harus melek. Karena kalau kita diam, kita hanya akan terus mewarisi masalah, bukan masa depan. Anak muda bukan hanya harapan, kita adalah kekuatan. Saatnya sadar bersuara dan berpendapat. Dari kami untuk semua.